Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Nwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Latif من الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن فاضل رحمه الله المتوفى سنة 18 و900 من الهجرة النبوية. Qala rahimahullah, masih dalam larangan-larangan ihram. Kata beliau rahimahullah al-khamis, larangan ihram yang kelima, al-jima, berhubungan suami istri. Apa hukum berhubungan suami istri dalam haji ataupun umrah? Kata beliau, fa in jama'a fil umrati fasadat wa lazimahu itmamuha. Kata beliau, kalau berhubungan suami istri terjadi di tengah-tengah umrah, yakni belum tahallul, karena umrah itu tidak ada tahallul awalnya, langsung tahallul akhir gitu ya, dengan menyelesaikan semua manasiknya. Karena itulah selama belum tahallul kemudian dia berhubungan suami istri, fasadat, maka umrahnya fasid. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya selain dia berdosa tentu saja kalau dia berhubungan suami istri dengan sengaja. 6. Walazimahu itmamuha, wajib disempurnakan sampai selesai. Ya, kemudian harus diqodok, diulang, harus diqodok. Misalnya dia ihram. Kemudian misalnya kan umroh kan simpel, ihram, niat ya, kemudian tawaf, sa'i, cukur, selesai masalah. Misalnya habis ihram, dia sudah ihram tapi belum belum tawaf berhubungan suami istri. Ya, dia ihram, sebelum tawaf dia berhubungan suami istri misalnya. Maka umrohnya itu fasid, tidak sah. Walaupun demikian tetap dia harus lanjut. Jelas ya, tetap dia harus lanjut dulu, tawaf dulu, sa'i, menggundul ya. Setelah selesai wajib dia kodok umroh tersebut. Karena umrohnya batal, wajib dia kodok. Dia harus keluar lagi ke daerah hil terdekat, Tan'im misalnya, kemudian niat umroh. Ya, jelas ya, sebagai kodok dari yang dia batalkan. Sebagai kodok dari yang dia batalkan. Baik, ini kalau umroh. Bagaimana kalau haji? Au fil haji qabla tahallulil awal. Ya. Kata beliau, untuk haji, ya, untuk haji, berhubungan suami istri ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, ya, dia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal. Keadaan yang kedua, dia berhubungan suami istri setelah tahallul awal tapi belum tahallul tsani. Setelah tahallul awal tapi belum tahallul tsani. Nah, kalau dia tahallul atau dia berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, maka hajinya fasid. Hajinya fasid. Tapi kalau dia berhubungan suami istri setelah tahallul awal tapi belum tahallul tsani, maka hajinya tetap sah tapi wajib bayar dam karena melanggar. Hmm. Yang dibahas di sini oleh beliau adalah sebelum tahallul awal. Kata beliau, au fil haji, yani au jama'a fil haji, atau dia berhubungan suami istri dalam ibadah haji qabla tahallul awal, sebelum melakukan tahallul awal. Ya, dan sudah disebutkan tahallul awal adalah mengerjakan dua dari tiga yang disebutkan kemarin. Kalau dia berhubungan suami istri sementara dia masih muhrim haji sebelum tahallul awal, wa kana 'amidan 'aliman mukhtaran, dalam keadaan dia sengaja tahu bahwa itu dilarang, ya, muhrim dilarang berhubungan suami istri, dan dia mukhtaran atas pilihan sendiri tidak terpaksa, maka fasada, yakni fasadal hajju. Fasada hajjuhu, maka hajinya fasid. Tapi wa idza fasada wajib alaihi itmamuha. Ya, masalah berdosa tidak apa namanya, amidan aliman mukhtaran. Maka hajinya fasid. Ini syaratnya. Kalau dia tidak sengaja, tidak fasid. Ya. Kalau misalnya dia tidak tahu hukumnya, dia tidak tahu kalau itu dilarang, maka hajinya tidak fasid. Kalau dia terpaksa, goiru mukhtar, dia terpaksa, maka tidak
tidak fasid. Nanti fasid kalau terpenuhi tiga-tiganya. Amidan, aliman, mukhtaran. Maka hajinya fasid. Apa konsekuensinya kalau fasid? Konsekuensi yang pertama, wajib alaihi itmamuha. Wajib disempurnakan sampai selesai hajinya. Wajib disempurnakan selesai. Ya, jadi kalau misalnya, afwan, misalnya berhubungan suami istri ketika mabit di Muzdalifah, ya, ketika mabit di Muzdalifah, maka sudah hajinya fasid. Tapi wajib menyelesaikan semuanya sampai tahallul. Tetap harus disempurnakan semuanya, diselesaikan. Walaupun hajinya sudah tidak sah. Nah, walaupun hajinya sudah tidak sah. Atau misalnya dia sudah melontar jamrah Aqabah, sudah melakukan sebab tahallul yang pertama, ya sudah melakukan sebab tahallul tapi baru satu, belum dua. Ya kan tahallul awal kalau dua kan? Nah, dia belum tahallul awal sekalipun berhubungan suami istri di situ. Maka hajinya fasid. Satu, ini konsekuensi yang pertama, hajinya fasid. Konsekuensi yang kedua, wajib disempurnakan. Tetap harus dikerjakan manasik sampai selesai. Konsekuensi yang ketiga, wayaqdiha, ya, wayaqdi hima. Afwan, hima di sini kembali kepada haji dan umrah ya. Umrah dan haji karena umrah tadi dibahas di awal. Ya, ini sama-sama wajib diqada, baik umrah maupun haji. Baik umrah maupun haji wajib untuk diqada. Ini konsekuensi yang keberapa? Yang ketiga. Ya, konsekuensi yang ketiga. Konsekuensi yang keempat, jelas dia berdosa kalau terpenuhi semua syarat. Ya, terpenuhi semua syarat. Dia berdosa. Nah, konsekuensi yang kelima, wa yukhriju al-kafarata. Membayar dam yang ghalidh, dam yang berat, kafara yang ghalidhah, kafara yang berat. Ya. Ini 5 konsekuensi orang yang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal pada haji. Konsekuensi yang pertama, dia berdosa. Konsekuensi yang kedua, hajinya fasid. Konsekuensi yang ketiga, tetap wajib meneruskan sampai selesai. Konsekuensi yang keempat, wajib dikodok. Dan kodoknya di sini alal faur, sesegera mungkin. Artinya, tahun depan kalau bisa. Sesegera mungkin. Ya, kalau tahun depan bisa, wajib tahun depan. Kalau nggak bisa 2 tahun ke depan, ya wajib 2 tahun ke depan. Dan seterusnya. Pokoknya, wajib untuk dikodok alal faur. Apa itu al faur? Sesegera mungkin. Ya, yakni kapan ada waktu memungkinkan, langsung. Nah, gitu maksudnya. Baik. Itu mana al-qadha. Jadi qadanya harus apa? Harus alal faur. Kemudian konsekuensi yang kelima, wajib bayar kafarah. Apa kafarahnya? Wahiyya badanah. Ini damnya karena berhubungan suami istri sebelum tahallul awal, ini sifatnya at-tartib, ya, tartib, ya apa? Harus dilakukan secara berurut. Ya, harus dikerjakan secara berurut. Nah, kata beliau rahimahullah, tartib dan takdir. Afwan, tartib dan ta'dil. Ini, tartib dan ta'dil. Bagaimana tertibnya? Yang pertama adalah badanah. Kalau dia mampu onta, harus onta. Tidak boleh sapi, tidak boleh kambing. Dia punya uang yang cukup, ada onta yang dijual dengan harga normal, wajib dia beli. Onta. Yang dimaksud dengan onta di sini tentu saja ya disembeli nanti gitu ya. Onta, kemudian dia sembeli. Kalau tidak bisa menyembeli onta karena dia tidak punya uang atau tidak ada onta yang dijual atau faktor lain yang menghalangi dia sehingga tidak bisa membeli onta, pindah ke urutan nomor 2. Summa bakaratun. Kemudian sapi. Kalau nggak bisa, summa sab'u syiyahin. Kalau nggak bisa sapi, tidak ada sapi dan seterusnya ada hal yang menghalangi, maka 7 ekor kambing. 7 ekor kambing. Kalau tidak bisa juga, summa ta'amum biqimatil badanah. Ya, kalau tidak ada, maka dia memberikan makanan setara dengan nilai onta. Setara dengan harga harga onta. Baik. Berapa harga onta sekarang? Ya. Udah ya. Jadi kalau tidak bisa semuanya, maka harga onta di sini 21 sampai 60 juta. 6.
Anggaplah ambil di Indonesia sendiri ya, kalau bukan di Indonesia ya, karena ini harganya di sana. Anggaplah misalnya kita ambil 40 juta misalnya. Udah, 40 juta ini dibelikan makanan mentah, makanan pokok tapi mentah, kemudian dibagi-bagikan semuanya. Tidak boleh yang tersisa, semuanya. Ya, jelas ya. Jadi jumlah makanan yang setara dengan harga onta, bukan harga sapi, harga onta. Ambil yang tertinggi, yang awal, onta. Kalau tidak bisa juga, ya tidak bisa juga memberi makan, maka berpuasa setara dengan berapa banyak mud. Nah, bayangkan 40 juta dibelikan misalnya gandum. Gandum ini yang didapat dari 40 juta berapa mud? Berapa mud? Iya, jelas ya? Baik. Iya. Ini 40 juta. Jadi 40 juta ini kalau diberikan gandum misalnya, berapa mud dapatnya? Berapa mud dapatnya? Nah, anggaplah misalnya eh ya kalau mood sekarang kurang paham juga ya harganya. Tapi yang jelas anggaplah kalau misalnya dia dapat eh 6 sekitar berapa ini? Oh, di sini mood yang lama ya kayak ini. Sebentar. Ini satu mood 22,7 kilo satu mood gandum. Lah basabi. Anggaplah misalnya 50 mood misalnya atau anggaplah 100 mood. Ya udah, kalau dapatnya itu 40 juta 100 mood gandum, berarti dia puasa 100 hari. Jadi satu mood satu hari puasa. Itu maksudnya. Biar ada di al-amdad sesuai dengan jumlah mood dari 40 juta tadi. Ya, dari 40 juta tadi. Jadi kalau 40 juta dipakai untuk beli gandum misalnya dapat 100 mood, ya udah berarti berpuasa 100 hari. Baik, Allahu taala alam bisawab. Ini apa kafarah bagi orang yang hajinya fasid, yaitu yang berhubungan suami istri sebelum tahallul awal. Baik, wallahu taala alam bisawab. Sudah ya. Kemudian sama seperti aturan sebelumnya, semua sembelihan kalau dia memilih yang sembelihan atau kalau dia bisa menyembelih atau kalau tidak bisa yaitu memberi makan, semuanya harus dilakukan di dalam daerah haram. Menyembelih hewannya harus di daerah haram dan membagikannya harus kepada fuqara wa masakin al haram. Demikian pula makanan dia harus bagikan ke dalam kepada masakin al haram, al fuqara wal masakin di daerah haram. Tidak sah dibawa keluar. Nggak boleh, tidak sah dibawa keluar daerah haram. Tidak sah dibagikan di luar daerah haram. Adapun puasa dia boleh kerjakan di mana saja, termasuk di negerinya sendiri. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Sudah. Sebentar.
Baik, ini dam bagi yang memfasidkan hajinya dengan berhubungan suami istri sebelum tahallul awal. Ini damnya bersifat tartib dan ta'dil. Tartib dan ta'dil. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia berhubungan suami istri setelah tahallul awal tapi belum tahallul sani? Kalau setelah tahallul sani ya sudah halal ya. Ini antara tahallul awal dengan tahallul sani dia berhubungan suami istri, ya. Nah, maka kita katakan ya, eh, hajinya tidak fasid, hajinya sah, tapi dia melanggar larangan. Dia melanggar larangan. Atau misalnya dia berhubungan suami istri dua kali, maka hubungan apa misalnya ya, sebelum tahallul awal dia berhubungan suami istri. Kita bilang hajinya fasid. Ada konsekuensinya, bayar. Ya. Kemudian setelah itu dia berhubungan suami istri lagi untuk kali kedua, padahal belum tahallul awal. Maka yang kena kafarat yang berat tadi hanya yang pertama, al-wata' yang pertama. Karena itu yang memfasidkan hajinya. Adapun hubungan al-jima yang kedua sebelum tahallul awal itu tidak berlaku padanya kafarat yang berat tadi, tapi ada kafarat yang lain. Ada kafarat yang lain. Baik. Demikian pula muqaddimatul jima, ya. Bermesraan ya tanpa berhubungan suami istri. Ini semua sejenis pelanggarannya. Tidak memfasidkan haji tapi wajib bayar dam. Saya ulangi, kalau tahallul kalau al-wafa berhubungan ini sebelum tahallul awal, maka itu hajinya fasid dan berlaku padanya konsekuensi yang disebutkan. Kemudian yang kedua, kalau dia berhubungan suami istri setelah tahallul awal tapi belum tahallul sani, atau atau dia sebelum tahlul awal berhubungan dua kali. Kita bahas yang keduanya. Karena kan yang pertama memfasidkan haji. Yang kedua ini yang dibahas. Ini juga hukumnya haram. Dan ada damnya tersendiri. Atau dia melakukan muqaddimatul jima. Maka ini semua melanggar. Jelas ya. Muqaddimatul jima dia lakukan. Baik sebelum tahlul awal maupun tahlul sani. Ya. Ini semuanya terlarang, diharamkan. Dan damnya sama seperti apa yang tersebut sebelumnya. Di apa pengharaman yang satu, dua, tiga dan ketiga dan keempat itu. Kafaratnya adalah masing-masing menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari atau bersedekah dengan 3 sok kepada 6 orang miskin. Itu konsekuensi itu damnya bagi apa yang berhubungan suami istri tapi tidak memfasidkan hajinya. Nah, jelas ya tidak memfasidkan hajinya. Taib. Jadi ini perbedaannya. Demikian pula berhubungan apa eh muqaddimatul jima juga tidak membatalkan haji tapi juga bayar dam. Damnya sama seperti sebelumnya, yaitu karena dia melanggar ihram, yaitu menyembelih kambing atau memberi makan afwan berpuasa ya. Nah, berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin dengan 3 sok masing-masing setengah setengah sok. Baik, Allahu taala alam bisawab. Sudah ya. Ini selesai pelanggaran yang kelima. Pelanggaran yang terakhir, hal yang diharamkan yang terakhir yang keenam, kata beliau rahimahullah, as-sadisu istiyadus saidi wa yahrumu saidul haramain wa qat'u asyarihima 'alal muhrimi wal halal. Wa idza fa'ala syai'an min dzalika wajaba 'alaihi al-fidyatu la saida haramil madinati wa syajariha. Nah, kata beliau rahimahullah, larangan ihram yang keenam adalah memburu-buruan, memburu hewan buruan, istiadus said. Diharamkan memburu hewan al-haramain. Yani haram Makkah dan haram Madani dua-duanya haram dilakukan, berburu di dua daerah ini. Waqat wasyarihima, sebagaimana diharamkan untuk apa? Memotong, menebang pohon di kedua daerah haram. Di mana pengharaman ini berlaku baik bagi muhrim alal muhrimi wal halal. Yani baik yang sementara muhrim haji atau umroh atau tidak sementara muhrim haji umroh, halal dia. Tetap dilarang. Fa'idha fa'ala syai'an min dzalik, kalau ada orang, kalau dia melakukan salah satu dari hal itu, apakah memburu atau menebang pohon,
di dua daerah haram, wajabatil fidyah. Maka dia wajib membayar fidyah, wajib membayar dam. Yang mana yang wajib bayar dam? Yakni yang melakukannya di haram Makki saja. Adapun haram Madani, kata beliau, illa sayda haramil madinati wa syajariha. Wajib bayar fidyah, kecuali kalau yang diburu itu adalah buruan haram Madani dan pohon di haram Madani, maka hukumannya hanya berdosa, tapi tidak wajib bayar dam. Ya, hukumannya berdosa dan tidak wajib bayar dam. Baik, Allahu ta'ala alam bisawab. Afwan sebentar dulu. Baik. Jadi di sini pelarangan yang terakhir dari ihram adalah memburu buruan dan memotong pohon. Untuk buruan, sebelumnya kedua larangan ini, memburu hewan buruan dan memotong pohon, diharamkan pada haram Makki dan haram Madani. Tidak diharamkan pada haram Makki dan haram Madani. Dan diharamkan juga bagi yang muhrim dan yang halal. Jadi ini menunjukkan bahwa larangan ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk muhrim. Cuman memang dilarang bagi muhrim. Makanya dimasukkan dalam pembahasan muharramatul ihram. Tapi bukan berarti yang terlarang cuman yang muhrim saja. Yang halal pun orang yang tidak muhrim juga diharamkan. Jelas ya? Jadi saya ulangi, memburu buruan, memotong pohon dilarang bagi muhrim dan halal, dilarang pada daerah haramain, haram Makki dan haram Madani. Hukumnya haram. Apa perbedaannya? Perbedaannya hanya dalam masalah bayar dam. Pembayaran dam hanya ada kalau yang dilanggar di haram Makki. Ya, memburu buruan di haram Makki, memotong pohon, tanaman, ya, mencabutnya dan seterusnya di haram Makki, selain berdosa juga bayar dam. Sementara di haram Madani berdosa tapi tidak bayar dam. Jelas ya? Berdosa tapi tidak bayar dam. Dan dam ini dibayarkan oleh yang muhrim dan yang halal. Yang muhrim dan yang halal wajib bayar dam kalau dia melakukan keduanya di haram Makki. Adapun haram Madani berdosa tapi tidak bayar dam. Paham ya? Ini kesimpulan terkait dengan dua larangan yang disebutkan di sini. Nah, sekarang soid, hewan buruan apa yang dimaksud yang dilarang untuk diburu? Nah, yang namanya soid, ya, yang namanya soid dimaksud di sini adalah hewan yang terkumpul padanya tiga syarat. Yang pertama, dia wahsy. Apa itu wahsy? Liar, bukan hewan jinak. Bukan hewan yang sejenisnya bisa dipelihara. Bukan hewan yang jenisnya bisa dipelihara. Ini hewan liar. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia harus makul. Hewan yang boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan. Yang halal dimakan. Yang ketiga adalah al-barri. Harus hewan darat. Tidak boleh hewan yang hidup di air. Ini tiga syarat untuk hewannya. Nanti terpenuhi tiga syarat ini pada sebuah hewan, barulah ia haram untuk diburu. Haram, kalimat istiad berburu di sini, mimbabit taglib ya. Wa illa masuk di dalamnya menyembelih. Walaupun tidak diburu, menyembelih. Ya, misalnya tidak perlu diburu. Jelas ya? Intinya yang dimaksud dengan istiad di sini membunuhnya. Apakah dengan diburu, disembelih, dan semacamnya. Nah, sudah. Yang pertama, syaratnya hewannya harus liar. Maka misalnya menyembeli onta, sapi, kambing, itu tidak dilarang, tidak diharam Makki, haram Madani, tidak apa-apa. Menyembeli ayam, hewan-hewan yang jinak, disembeli di daerah haram, nggak ada masalah. Jelas ya? Nggak ada masalah, karena jinak. Yang terlarang itu kalau wahsy, liar. Yang kedua, syaratnya adalah makul, al-lahm, boleh dimakan, halal dimakan. Artinya kalau muhrim, atau orang yang muhil, yang halal, menyembelih atau membunuh hewan liar tapi tidak boleh dimakan, maka juga tidak berdosa dan tidak bayar kafar, tidak bayar dam. Tidak bayar dam. Misalnya apalagi kalau itu membahayakan ya. Kalau itu membahayakan. Misalnya dia membunuh apa misalnya masalah
apa eh, eh, hewan buas misalnya ya. Hewan buas tapi nggak dimakan. Misalnya dia membunuh serigala atau dia membunuh babi liar, ya kan? Atau dia membunuh misalnya eh, apa hewan-hewan yang tidak bisa dimakan seperti misalnya harimau gitu ya, anjing dan semacamnya. Ini semua tidak bayar dam. Nah, yang ketiga adalah darat, hewan darat. Maka untuk hewan air misalnya orang yang muhrim pergi mancing, yang jelas ya, misalnya di daerah haram atau misalnya dia membunuh ikan di daerah haram misalnya, maka yang seperti ini tidak ada masalah. Tidak berdosa dan tidak bayar dam. Ini tiga syaratnya pada hewan tersebut. Harus wahsy, liar. Yang kedua makulul laham, boleh dimakan. Dan yang ketiga apa? Eh, apa tadi yang ketiga? Yaitu al-barri. Ya, harus hewan darat. Paham ya? Nah, kemudian kata istiad di sini berburu, ini bukan hanya mencakup berburu tapi juga membunuh di dalamnya masuk, termasuk juga di dalamnya menunjukkan, ya, menunjukkan. Misalnya bukan dia yang berburu, tapi dia tunjukkan ke orang di sana ada hewan buruan tadi. Ini juga hukumnya haram. Ya, ini juga hukumnya haram. Taib. Allahu taala alam bisawab. Kata beliau rahimahullah, pohon juga sama ya, pohon, ya, syajar juga sama. Nah, apakah ditebang atau mungkin dibakar atau dicabut dari akarnya, ya, bukan cuma pohon yang besar, yang kecil yang bisa dicabut dari akarnya, misalnya kan, ini juga bisa, ini juga afwan, ini juga terlarang dan wajib bayar dam kalau di daerah haram Makki. Nah, wallahu taala alam bisawab. Apa damnya pelanggaran? Type sebentar. Apa dam dari pelanggaran ini? Kata beliau faidza fa'ala syai'an min dzalik, kalau dia melakukan salah satu dari dua hal ini di haram, di daerah haram, maka wajib fidyah kecuali kalau di haram madani. Artinya, fidyah ini atau dam ini hanya berlaku di haram Makki. Taib, apa damnya? Pertama, membunuh istiadus said tadi. Nah, istiadus said, as-said ini tidak lepas dari dua keadaan. Said yang diburu ini ya hewan ini tidak lepas dari dua perkara. Tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, lahu mislun minan na'am. Dia punya padanan, dia punya ada hewan jinak yang setara dengannya. Ada hewan jinak yang setara sepadan dengannya. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, tidak ada hewan jinak yang setara dengannya. Tidak ada hewan jinak yang setara, yang sepadan dengannya. Nah, untuk yang pertama, kalau hewan yang diburu tersebut ada padanannya, ada yang setara dengannya, dari hewan jinak ya, ada hewan jinak yang setara dengannya, maka kafaratnya atau damnya adalah dengan menyembelih hewan yang semisal dengannya itu. Menyembelih hewan jinak yang setara dengannya itu. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu hewan liar ini setara dengan hewan jinak itu? Hewan liar yang diburu ini sepadan dengan hewan jinak tersebut. Nah, yang menentukan di sini sama tidaknya apakah nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ijtihad dari dua orang yang adil dalam hal ini sahabat atau tabiin. Sahabat atau tabiin. Nah,
Mereka dari nusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari apa fatwa para sahabat dan tabiin, ya maka diperoleh atau fatwa dari sahabat maksud saya, afwan, dari sahabat saja ya, dari sahabat. Nah, diperoleh ya bahwa burung onta burung onta itu sepadan dengan onta. Burung onta sepadan setara dengan onta. Kambing gunung setara dengan sapi. Kambing gunung setara dengan sapi. Apalagi zebra setara dengan sapi. Zebra setara dengan sapi. Nah, kemudian merpati setara dengan kambing. Merpati setara dengan kambing. Nah ini. Ini yang ada kutipannya dari Nabi SAW dan dari para sahabatnya. Bukan tabi'in ya, sahabat saja. Karena al-adil. Ya. Dan sahabat kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Jadi kalau ada orang muhrim berburu hewan ya dengan 3 kriteria tadi, misalnya berburu burung onta di daerah haram Makki, dia bunuh burung onta itu, maka dia wajib ganti dengan onta. Kalau misalnya dia tangkap zebra atau kambing gunung, kemudian dia kan ini kan lewat hewan liar ya semuanya. Dia sembeli, dia bunuh, maka wajib diganti dengan sapi, menyembelih sapi. Kalau dia tangkap merpati baru dia sembelih, maka dia wajib untuk membayar menyembelih seekor kambing. Ini kalau punya padanannya. Kita katakan kalau hewan yang dia buru ada padanannya, maka yang dia sembelih adalah padanannya. Kalau ada. Hmm. Baik. Sudah ya. Jadi di sini dia menyembelih padanannya. Kalau dia tidak mau, dan ini sifatnya takhir, ini damnya bersifat takhir, opsional, boleh dipilih salah satunya. Kalau dia tidak mau menyembelih yang semisal, ya, dia taksir berapa harganya, hewan yang seharusnya dia sembelih, dia taksir berapa harganya, yakni harga di haram Makki sana. Kemudian dia beli makanan, sekali lagi makanan pokok yang mentah, kemudian dibagi-bagikan di fuqara haram. Misalnya dia menyembelih, dia membunuh seekor merpati, udah bayar kambing, sembelih kambing. Tapi saya tidak mau menyembelih kambing, ribet misalnya dan semacamnya. Oke, berapa harga kambing? Sekian, udah tinggal belikan makanan pokok di daerah haram, gandum misalnya. Ya, berapa dapatnya itu harga kambing, udah sedekahkan semuanya. Tasaduk semuanya. Kalau tidak mau juga, dia boleh menggantinya dengan puasa. Tapi puasanya ya sesuai dengan jumlah mud. Satu kambing itu berapa juta? Ya, sekian juta itu dibelikan gandum dapat berapa mud? Oh, dapatnya misalnya 20 mud. Ya udah puasa 20 hari. Ini sifatnya takhiri. Boleh dipilih salah satu dari tiga ini. Jadi imam menyembeli yang sama dengannya atau membeli makanan dengan jumlah harganya setara dengan harganya kemudian disedekahkan atau berpuasa dengan jumlah mud yang diperoleh dari hasil ya membeli tadi itu. Nah, kira-kira dapat berapa hari? Berapa mud? Udah ya. Ini kalau ada padanannya dari hewan jinak. Tapi kalau tidak ada padanannya dari hewan jinak, jelas ya. Tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada juga dari para sahabat, maka opsinya cuman apa? Dua saja. Pilihannya cuma dua. Ya, yaitu kamu taksir harganya berapa, kemudian belikan makanan, bagi-bagikan semuanya, atau puasa dengan sejumlah mud. Misalnya ya, ada hewan liar dia bunuh. Ya, ada hewan liar dia bunuh. Nah, misalnya sebagian jenis-jenis kadal ya di padang pasir yang bukan dobak. Kalau dobak kan misalnya dia berburu apa ya? Lah bahasa kayak dobak lah, kadal padang pasir. Ya, kadal padang pasir. Atau misalnya dia berburu dia membunuh seekor eh, serigala misalnya.
Nah, atau hena, ya, hena. Jelas ya, hena. Dia bunuh. Taib. Ini tidak ada nukilannya setara dengan hewan apa. Ya, tidak ada kutipan dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Ini hena ini yang diburu setara dengan hewan apa. Jelas ya? Karena hena bisa dimakan. Hewan hena itu buruan. Nah, terpenuhi syaratnya. Hewan liar, kemudian bisa dimakan. Taib. Jelas suaranya ya? Agak putus tadi kayaknya. Jelas suaranya? Iya, taib. Labas. Saya. Nah, jadi Hena ini tidak ada padanannya. Ketika tidak ada padanannya, maka diperkirakan saja. Tanya kepada ahli, ini hena berapa harganya? Ya, sudah harganya itu dibelikan maka makanan semuanya. Ya, kemudian disedekahkan atau ditaksir berapa mud, kemudian berpuasa sesuai dengan jumlah mud. Wallahu alam bisawab. Ini untuk dam karena membunuh hewan, membunuh hewan. Nah, sekarang dam untuk mencabut, memotong, menebang pohon. Hmm. Kata para fuqaha, kalau pohonnya besar, maka diganti dengan sapi. Kalau pohonnya diameternya besar, maka bayar. Afwan Ustaz, bekas Baik. Ini jelas suaranya. Ustaz tidak.
Baik, 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 baik. Oh, ya. Iya, jelas suaranya. Selesaikan ya dikit. Iya, jadi apa terkait dengan pohon ya, kalau pohonnya besar, diameternya besar, maka yang disembeli adalah satu ekor apa kerbau, satu ekor sapi maksud saya, afwan, satu ekor sapi. Kalau pohonnya kecil, maka damnya adalah satu ekor kambing, satu ekor kambing. Udah ya. Nah, sekarang dari mana mengetahui besar kecilnya? Kata para ulama, perkiraannya pohon kecil itu sepertujuhnya pohon besar. Ya, pohon kecil itu sepertujuhnya pohon besar. Jadi tinggal dia kira-kira kan, ini masuk pohon besar atau pohon kecil. Nah, kalau pohonnya pohon besar, menyembelih sapi. Kalau orang bilang ini pohon besar, maka pohon kecil adalah sepertujuh dari itu. Jadi selama belum sepertujuh, maka masih masuk dalam kategori besar, gitu. Taib. Masih masuk dalam pohon besar, menyembelih sapi. Kalau pohonnya kecil, yang sepertujuh dari pohon yang dianggap besar itu, maka yang disembelih adalah kambing. Disembelih adalah kambing. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau misalnya tidak ada sapi atau kambing tadi, ya sudah kayak tadi sama ya. Ini semua pilihan. Kalau misalnya dia tidak mau menyembelih, boleh dengan menaksir harga sapi atau kambing, tergantung bayarnya yang mana. Kemudian diberikan makanan dan dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin di daerah haram. Kalau tidak mau juga, dia boleh pilih opsi yang ketiga yaitu berpuasa sesuai dengan jumlah mud, sesuai dengan jumlah mud yang didapatkan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Baik, ini selesai pembahasan terkait dengan muharramatul ihram beserta dengan dam yang wajib dibayarkan. Dengan demikian selesai pembahasan kita dari Kitabul Hajj dan menjadi penutup dari babul ibadat. Bismillahi ta'ala di pertemuan berikutnya akan masuk dalam bab al-bai'. Enam. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.